Hi guys, welcome to Creeption, Creepy Stories with Action. Ditemenin sama aku, Kirana Ariela, yang bakalan ceritain pengalaman-pengalaman horor dan juga serem tentunya dari teman-teman Creeptionist. Sebelumnya, ini itu adalah konten perdana dari Creeption. Jadi, jangan lupa buat tontonin episode-episode selanjutnya dari Creeption. Sebelumnya, kalian udah tahu belum Creeptionist itu apa? Jadi, Creeptionist itu adalah nama panggilan buat kalian penonton-penonton setia Creeption. Dan kalian jangan lupa subscribe buat nontonin episode-episode selanjutnya dari Creeption. Dan kalian bisa banget share pengalaman kalian tentang mereka. Dan mohon maaf apabila ada suara yang mengganggu karena ini sedang take di luar studio. Dan saya harap kalian bakalan enjoy. Sebelum itu, duduk dengan tenang. Shh, karena mereka melihat kita. Jadi, kita langsung aja masuk ke cerita pertama, yaitu kamar belakang. Kita samarin aja namanya jadi Tata. Jadi ceritanya pada saat Tata masih kecil, sudah menjadi kebiasaan keluarganya si Tata untuk sepupu-sepupunya ini nginep di salah satu rumah anggota keluarganya itu. Dan kebetulan yang jadi tempat penginapannya itu adalah rumahnya si Tata. Rumahnya si Tata ini udah banyak banget gosip-gosip tentang mereka. Mulai dari suara orang bising yang padahal suara itu asalnya dari rumah kosong yang di sana nggak ada siapa-siapa. Dan tetangga-tetangganya si Tata sering banget ngelihat poci. Dan pengalamannya si Tata saat nginep pertama kali di rumah itu, jadi banyak banget masalah-masalah yang jarang terjadi yang ada di keluarganya si Tata. Dan banyak banget jadi penyakit-penyakit yang dirasain oleh keluarganya si Tata. Dan karena waktu itu sepupunya itu banyak banget, jadi sepupu-sepupunya dan si Tata tidur di kamar belakang yang luas banget lah. Mereka berbincang sampai malam tentang horor dan kisah-kisah lainnya. Dan saat malam itu, suasananya sedang hujan petir. Karena mereka sudah mulai ngantuk, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Dan si Tata ini nggak bisa kalau misalnya tidur nggak bareng orang tuanya. Jadi, dia pergi ke kamar orang tuanya dan tidur bareng orang tuanya. Dan paginya, si sepupunya Tata ini cerita kalau misalnya malam itu ngedenger suara orang nangis dan sepupu-sepupu Tata ngiranya itu si Tata. Padahal Tata nggak lagi ada di kamar itu. Dia lagi tidur bareng orang tuanya. Jadi, menurut kalian itu suara siapa? Jujur, ini serem banget. Dan cerita lainnya tentang kamar belakang ada lagi, yaitu ketika Tata masih SMP dan ada masnya yang sedang magang di Jember. Keluarganya si Tata bilang buat masnya si Tata ini nginep di rumah si Tata aja. Kebetulan kamar belakang kosong. Dan masnya si Tata ini suka banget keluar malam-malam. Dan si Tata juga suka begadang. Di suatu malam, si Tata lagi ke dapur. Dan dia lagi ngedengerin suara motor masnya sekitar jam 11 malam. Dia bukakan pintu untuk masnya, tapi dengan rasa takut karena dia udah mulai curiga. Dengan perasaan yang gak enak, akhirnya dia cepet-cepet buka pintu
dan langsung lari ke kamar, langsung nutup pintu kamar, dan langsung bersembunyi di bawah selimut. Dan keesokan harinya masnya cerita kalau ternyata ia pulang jam 1 malam. Duh, kan bayangin deh, itu yang nyalain yang suara motornya itu siapa? Dan jelas-jelas si Tata ngerasa kalau motornya itu udah deket banget dan ngira itu masnya. Setelah itu masnya cerita kalau misalnya dia langsung masuk kamar, tapi sebelum masuk kamar itu dia ngelihat Poci. Tapi masnya si Tata ini bodo amat lah, dia nggak mau ngehirauin dengan ngelihat Poci itu. Dia langsung masuk kamar dan langsung tiduran di kasurnya. Karena ia belum ngerasa ngantuk, jadi dia tiduran sambil main game. Di tengah main game itu, dia ngedenger ada seseorang dengan suara pelan memanggil namanya. Cuman masnya Tata nggak mau musik hal itu, dia biarin aja meskipun ada yang manggil namanya. Setelah itu masnya Tata mulai ngantuk dan akhirnya dia mutusin buat tidur aja. Masnya Tata memeluk boneka yang sangat besar dan ia memejamkan mata. Namun saat ia rasa dia tidak memeluk suatu boneka yang empuk, dia malah memeluk suatu yang kaku dan sangat berat. Ketika ia buka mata, ternyata ia memeluk Poci. Duh, jujur waktu baca ini aku tuh merinding banget, ditambah suasananya yang aduh serem banget. Jadi mungkin kalau misalnya aku jadi masnya si Tata deh, udah nggak tahu deh harus ngapain. Mungkin aku langsung pingsan, langsung teriak-teriak dan nggak tahu lagi harus apa. Cuman masnya si Tata ini berani banget dan langsung baca doa. Cuman sama sih, ujung-ujungnya masnya si Tata juga pingsan. Gila, ini sih serem banget ya. Mungkin kita bisa langsung next ke cerita selanjutnya. Lanjut ke cerita selanjutnya. Mungkin kalian bakal ngerasa agak takut sih kalau ini, karena ini ceritanya di sekolah. Ini cerita yang dialamin oleh sebut aja Cika. Cika ini tahun lalu dia kelasnya ada di lantai 3. Dan saat itu lagi sibuk-sibuknya yang namanya P5. Jadi Cika ngerjain P5 sendirian di lantai 3 itu. Dia mau namatin proposal P5-nya lah di situ. Dan kebetulan di sana juga masih ada teman-teman Cika yang lagi piket. Jadi Cika ngerasa ada yang temenin lah. Nah, posisinya Cika duduk di pojok kiri paling depan, dekatnya meja guru. Cika pilih di situ buat dia bisa ngecharger. Nah, waktu Cika ngelihat keluar kelas, dia tuh udah ngelihat kalau misalnya kelas kanan kirinya tuh udah kosong. Jadi nggak ada satu orang pun di sana, dan teman-teman piketnya juga udah pada pulang. Jadi Cika sendirian ngerjain proposal sampai kurang lebihnya jam 5, hampir mau maghrib di lantai 3. Bayangin deh, seberapa seremnya sendirian di lantai 3 dan itu posisinya mau maghrib. Nah, si Cika ngedenger dari ujung depan kelas ada orang yang lagi jalan sampai ke belakang kelas, tapi di luar jendela. Bener-bener kerasa banget ada orang yang jalan sambil nginjek daun yang kering. Nah, langkah kaki itu berhenti di perbatasan kelasnya si Cika dan kelas sebelah. Si Cika sempet nengok tuh keluar jendela. Apa sih? Suara apa sih? Cuman
Cika ngelihatnya nggak ada apa-apa. Dan si Cika positive thinking kalau misalnya itu cuman tukang. Karena posisinya di situ tuh ada yang lagi dibenerin sama si tukang. Abis itu proposalnya kelar dan si Cika beres-beres buat pulang. Dan sebelum pulang, si Cika nyapu-nyapu kelas dulu lah buat ngebersihin kelas dan juga dia tanggung jawab atas kerjaannya dia lah. Nah, si Cika mau bersihin sampah-sampah dari sapuannya dia. Otomatis si Cika ada di yang paling depan kan. Nah, bangku kanan belakang itu tiba-tiba gerak sendiri dan posisinya si Cika lagi sendirian di situ. Dan itu nggak mungkin angin kan, karena ya bangku yang gerak sendiri dan itu meja kayu dan pastinya berat. Jadi nggak mungkin angin, pasti ada sesuatu yang dorong lah. Nah, si Cika itu udah mulai ngerasa nggak enak di situ. Dan kayak bayangin aja deh, jam segitu, jam setengah mau maghrib, jam 5-an, sendirian, tiba-tiba ada bangku yang lagi gerak-gerak sendiri. Akhirnya si Cika buru-buru buat nyelesain bersih-bersihnya. Dan kebetulan letaknya sapu itu ada di belakang sudut kanan, tepat banget sama si kursi yang lagi gerak. Si Cika nyobain buat setenang mungkin buat naruh si sapu dan gak mikir apa-apalah. Dan si Cika langsung jalan cepet-cepet buat naruh sapu dan keluar kelas. Si Cika ngerasa ada suara kayak gitu. Itu kayak gila, serem banget. Di kelas sendirian ada bunyi kayak gitu, apalagi ada kursi yang gerak sendiri. Terus si bakan gorden belakangnya itu si Cika kayak samar-samar lah ngeliat ada kepala cewek. Ada wajahnya gitu sih, cuman pucet banget. Dan ya jelas siapa lagi, masa di situ mau ada manusia? Jelas-jelas itu bukan manusia. Mukanya itu kayak kalau kita ngelihat secara sadar itu bukan manusia. Dan tapi bentuknya tuh manusia. Kayak kan udah bayangin gak sih itu apa? Dan si Cika ceritanya itu dia agak botak tapi masih ada rambutnya. Sontak si Cika langsung kaget dong. Dia langsung lari keluar kelas dan langsung turun buat pulang. Pas sampai di parkiran, si Cika tuh baru tahu kalau misalnya semua orang tuh udah pulang. Dan bahkan sebelum si Cika pulang, dia ngerasa udah kayak merinding gitu kan. Pas dia sampai rumah, dia langsung ngerasa meriang, langsung ngerasa gak enak badan. Dan si Cika masih berharap kalau dia gak ngeliat itu beneran lah. Dia berharapnya kalau misalnya dia cuman kecapean. Menurut kalian itu manusia atau bukan? Dan bayangin aja deh, sore-sore sendirian di lantai atas, gak ada siapa-siapa, posisinya mau maghrib, dan ada kursi yang gerak. Terus dia kedengeran suara-suara aneh dan bahkan ngeliat cewek yang gak tahu itu apa samar-samar di belakang gorden. Jujur itu serem banget, dan itu di sekolah. Mungkin aku kalau jadi Cika, aku udah lempar sapunya, aku langsung lari pulang dan gak mau ceritain kejadian itu karena takut banget.
Jadi jangan lupa berdoa ya. Kita langsung aja ke cerita selanjutnya. Kita samarin lagi namanya jadi si Fanny. Ceritanya ini si Fanny lagi di kelas 9 lah. Dia lagi sekolah tapi lagi di kelas 9. Waktu itu kejadiannya di tengah malam. Dia lagi tidur sendirian di kamar dan posisinya HP-nya lagi dicas. Di tengah malam itu tiba-tiba dia kebangun karena dia ngerasa ada yang pegangin kakinya. Dia ngerasa ada yang bangunin dia. Dan ketika dia buka mata, ternyata dia ngelihat ibunya. Dia ngelihat ibunya yang lagi bangunin dia seperti ibunya bangunin si Fanny di pagi hari. Dan si Fanny ini nggak mikir macem-macem lah. Dia mikir kalau misalnya itu emang ibunya. Dan dia terbangun lalu membuka mata sambil mengucek-ngucek matanya. Dan dia nggak terlalu ngelihat jelas wajah ibunya karena ibunya duduknya ngebelakangin si Fanny ini. Di saat ibunya mulai pergi berjalan meninggalkan si Fanny ngikutin ibunya. Dan si Fanny tuh mikir kalau misalnya penampilan si ibunya nih agak berubah lah. Baju si ibunya berubah jadi warna putih yang lusuh dan rambutnya yang terurai berwarna hitam yang sangat pekat. Namun si Fanny nggak begitu peduli lah sama penampilan ibunya. Dia bodo amat. Dan ibunya tuh nggak berbicara apapun di situ. Dia cuman diem aja. Sampai akhirnya si Fanny tiba di depan kamar mandi. Ia nggak pikir panjang dan dia langsung masuk ke kamar mandi dan buang air kecil dan jongkok di sana. Lalu dia baru sadar gitu kalau misalnya ibunya nggak lagi sama dia saat ini. Terus dia bangkit langsung menyiram kotorannya dan keluar dari kamar mandi. Dia keluar dari kamar mandi dan menuju kamarnya. Dia merasa sangat aneh karena ibu kemana? Perasaan ibunya si Fanny tadi kan sama si Fanny. Tapi begitu dia keluar kamar mandi, si ibunya udah nggak ada. Dia langsung kayak takut, terdiam, dan ngelihat sekelilingnya, dan langsung nyari ibunya. Dia memutuskan untuk ke kamar orang tuanya, dan si Fanny ngelihat kalau di situ ada ibunya, ayahnya, dan juga adiknya yang sedang tertidur pulas. Jelasnya kalau misalnya orang lagi tertidur pulas itu nggak mungkin abis bangun langsung tiba-tiba tidur nyenyak gitu aja kan. Pasti kayak masih ada bangun-bangunnya. Dan ibunya Fanny tuh langsung kayak tidur pulas gitu aja. Dan si Fanny ngerasa ada yang janggal kan. Dia langsung ngelihatin penampilan ibunya. Dan saat itu ibunya menggunakan baju daster berwarna biru muda. Ibunya tidak memakai baju putih lusuh dan rambut yang terurai yang hitam pekat. Si Fanny sontak langsung kaget, kayak itu beneran ibuku. Terus tadi yang bangunin aku siapa? Jujur, itu serem banget. Dan hawanya jadi langsung dingin, gak enak, merinding lah ya pastinya. Dan si Fanny langsung tidur di kamarnya dan langsung tidur aja. Dia gak mau mikirin karena itu bener-bener serem. Jujur, aku kalau misalnya jadi si Fanny, aku bakalan tidur di kamar orang tuaku juga meskipun sempit-sempitan, karena kayak siapa yang bangunin aku malam-malam dan jelas-jelas itu ibuku, padahal ibuku lagi tidur. Menurut kalian itu siapa? Atau menurut kalian itu mereka?
Mungkin sekian aja cerita-cerita dari Cryptionist, dari Cryption yang sudah aku ceritakan. Jadi jangan lupa buat tontonin terus episode-episode selanjutnya dari Cryption. Dan buat kalian yang mau share pengalaman kalian, pengalaman serem, horor, dan tentunya nakutin lah, kalian bisa banget langsung cerita di Instagram kita di @action.semasa. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan bye-bye!